Assalamualaikum Pak. Izin Pak, kami dari kelompok 7 kelas meteorologi 5B dari mata kuliah satelit cuaca izin menjelaskan tentang apa itu jendela atmosfer. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Anggota kami ada: pertama, Falhami; 2, Muhammad Damarayo Aditya Pratama; 3, Muhammad Musa Yoga Mahendra. Apa itu jendela atmosfer? Jendela atmosfer adalah salah satu variabel yang diperhitungkan dalam penginderaan jauh. Jendela atmosfer adalah bagian spektrum yang dapat melewati atmosfer dan tiba di permukaan bumi. Atmosfer sejatinya dapat menghalangi permukaan bumi dari spektrum utama sinar matahari. Atmosfer juga melindungi permukaan bumi dari spektrum gamma, sinar X, dan UV, karena sebagian besar spektrum tidak dapat sampai ke permukaan bumi. Namun, tidak seluruh bagian-bagian spektrum tertahan oleh atmosfer. Beberapa spektrum diloloskan, seperti halnya jendela terbuka secara khusus didesain untuk meloloskan spektrum tertentu. Oleh karena itu disebut sebagai jendela atmosfer. Di sini terdapat gambar grafik persentase sinar matahari yang terhalangi atau terserap oleh atmosfer bumi. Diketahui di situ bahwa sinar gamma, sinar X, dan sinar UV terhalang oleh atmosfer. Cahaya tampak berwarna magicco-hibinium. Kebanyakan spektrum inframerah diserap atmosfer, dan gelombang radio tidak diserap oleh atmosfer. Setelah yang terakhir, gelombang panjang dipantulkan oleh atmosfer. Bagaimana atmosfer dapat menahan spektrum sinar matahari? Atmosfer bersifat selektif terhadap panjang gelombang, sehingga hanya sedikit bagian dari gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari yang dapat mencapai permukaan bumi. Spektrum gelombang elektromagnetik ini tidak dapat mencapai permukaan bumi dikarenakan di atmosfer terjadi beberapa proses hambatan, yaitu 1, penghamburan, 2, pemantulan, dan 3, penyerapan. Baik, selanjutnya ada gambar. Jadi di gambar ini menggambarkan proses penghamburan, pemantulan, dan juga penyerapan dari sinar matahari. Terlihat di gambar ada awan, ada lapisan ozon, dan juga permukaan bumi. Untuk penghamburan sendiri ada 3 jenis hamburan. Yang pertama, hamburan Rayleigh, yang ini hamburan yang biasanya terjadi di ketinggian 4.500 sampai 9.000 meter pada gelombang pendek. Oleh karenanya, gelombang pendek terhambur lebih kuat oleh hamburan Rayleigh. Yang kedua, hamburan Mie. Hamburan Mie ini terjadi pada ketinggian kurang dari 4.500 meter pada gelombang panjang. Hamburan Mie dapat disebabkan oleh partikel debu, asap, mineral sulfat, dan nitrat di atmosfer. Efek dari hamburan ini adalah muncul kabut di atmosfer. Dan yang terakhir itu hamburan non-selektif. Hamburan ini disebabkan oleh butir-butir atmosfer yang diameternya lebih besar daripada gelombang spektrum. Selanjutnya ada pemantulan. Pemantulan di atmosfer terjadi ketika gelombang yang jatuh pada permukaan objek dengan tingkat kekasaran permukaan lebih kecil dari panjang gelombang. Pemantulan di atmosfer sendiri memiliki beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama, tipe spekular. Terjadi apabila gelombang elektromagnetik jatuh pada bidang datar dan permukaan yang halus. Yang kedua, tipe Lambertian. Terjadi ketika gelombang elektromagnetik jatuh pada permukaan kasar yang menghadap ke segala arah. Dan yang terakhir ada tipe corner reflektor. Jadi ketika gelombang elektromagnetik jatuh pada 2 bidang datar dan halus yang saling tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Baiklah, yang selanjutnya adalah penyerapan spektrum energi matahari. Penyerapan bisa dibilang kebalikan dari proses penghamburan di atmosfer, yang menyebabkan kehilangan tenaga efektif spektrum gelombang elektromagnetik. Serapan merupakan salah satu gangguan terhadap efektivitas spektrum elektromagnetik, terutama spektrum inframerah. Penyerapan di atmosfer biasanya disebabkan oleh partikel uap air, karbon dioksida, dan ozon. Kemudian, apa manfaat jendela atmosfer itu sendiri? Seperti yang kita ketahui, jendela atmosfer yang paling dikenal atau paling sering digunakan dalam penginderaan jauh adalah spektrum tampak dengan panjang gelombang 400 hingga 700 nanometer. Hal ini mengindikasikan bahwa spektrum tampak diloloskan hingga mencapai permukaan bumi, tidak seperti spektrum-spektrum lainnya. Spektrum tampak adalah jenis spektrum yang dapat ditangkap oleh mata, sehingga warna yang dapat kita lihat adalah efek dari lolosnya spektrum tampak ke permukaan bumi. Tidak hanya itu,
Jendela atmosfer juga berfungsi menghambat spektrum-spektrum tertentu, di antaranya spektrum UV yang dapat menyebabkan gangguan pada kehidupan makhluk hidup. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari materi kami, dan terima kasih untuk perhatiannya dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.